مصطفى مصطفى متبع للصفا. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin sedikit untuk menambahi apa yang tadi sudah dikatakan oleh Syekh Muhaizat tentang bagaimana para sahabat sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para penceramah, banyak para asatidah ketika bercerita fokus terhadap bagaimana para sahabat itu cinta. Bagaimana kadar cinta para sahabat. Akan tetapi ketika kita melihat daripada cinta itu sendiri, cinta itu bukan sesuatu yang boleh kita dapat dengan mudah. Kalau kita tengok daripada hakikat daripada cinta, para ulama ketika meneliti sebuah kejadian, ulama ketika melihat sebuah hal, mereka akan melihat hakikat daripada perkara tersebut. Hakikat daripada cinta adalah perasaan. Hakikat daripada cinta adalah di hati. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa untuk melakukan cinta. Kenapa? Karena cinta adalah perasaan. Perasaan bukan perbuatan. Dan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya kepada kita, majority tentang perbuatan. Di dalam ilmu usul fikih, selalu dikatakan la taklifa illa bil fi'il. Setiap perintah Allah, setiap perintah Rasul pasti berkaitan tentang perbuatan, bukan berkaitan tentang perasaan. Karena perasaan di luar kontrol manusia, di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Karena itu kita selalu melihat banyak laki-laki ketika berjumpa jodohnya, dia akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa dikatakan pandangan pertama itu? Di situ ada sebuah sir. Kenapa pertama? Kenapa bukan kedua? Kenapa bukan ketiga? Kalau cinta itu di dalam kontrol manusia, niscaya tidak akan ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Akan tetapi, selama cinta di luar kontrol manusia, kita tidak boleh untuk mengatur hati kita. Begitu kita melihat jodoh kita, begitu kita melihat istri kita sebelum menikah atau setelah menikah, langsung kita jatuh cinta. Di sini, letak hakikat daripada cinta. Sebuah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Selama dia tidak bisa kita kontrol, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk mencintai. Dalam Al-Qur'an dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyuruh kita untuk sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Nah terus bagaimana? Banyak sekali hadis-hadis, banyak sekali ayat-ayat in kuntum tuhibbunallah ahibbullah lima yughdhukum bihi min ni'amih. Banyak sekali perintah, banyak sekali kisah tentang bagaimana hamba cinta kepada Allah, bagaimana sahabat cinta kepada Allah. Tadi diceritakan Thauban yang sakit karena berpikir bagaimana nanti di akhirat tidak akan jumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu nanti pada hari kiamat akan bersama siapa yang akan dia cintai. Walaupun cinta tidak bisa kita lakukan, tapi dia mempunyai kesan di dalam kehidupan kita di dunia dan juga mempunyai kesan dalam kehidupan kita di akhirat. Bagaimana hal semacam ini boleh terjadi di dalam Islam? Dikatakan di dalam kitab karangan Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an atau Rasul memerintahkan kita di dalam sunnah, perkara-perkara yang mustahil kita lakukan, ketahuilah bahwasanya hakikat daripada perintah itu bukan perkara yang mustahil, tapi adalah sebabnya, tapi adalah muqaddimatnya. Ini adalah tafsir Imam Syatibi terhadap perintah-perintah untuk cinta. Ketika kita diperintahkan untuk mencintai Allah, kita diperintahkan untuk mencintai Rasul, bukan cintanya, tapi sebabnya. Bagaimana cara kita untuk mencintai Rasul? Seperti para sahabat mencintai Rasul. Tidak kurang dan tidak lebih dengan cara kita mengetahui tentang siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita
Di bumi Melayu ini selalu kita mendengar tak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Bukan cintanya, cinta di luar kemampuan kalian, cinta di luar kemampuan kita, kenalnya. Semakin kita kenal kepada Rasul, semakin kita cinta kepada Rasul. Karena itu kita sebagai manusia yang tidak berjumpa Rasul, tidak akan bisa mengalahkan cintanya para sahabat. Para sahabat melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, kita hanya mendengar tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbuatan yang didasarkan atas rasa cinta yang sangat besar, pahalanya berbeza. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau anfaktum mithla uhudin dhahaban, ma balago nisfa, ma balago mudda ahadihim wala nusaifah. Dibilang, kalau ada satu kalian mempunyai uang yang sangat banyak, segunung emas, kalian infakkan, kalian sedekahkan, tidak akan boleh sampai satu mud kira-kira 0,5 kilogram daripada infaknya para sahabat. Kenapa? Perbezaan level cinta antara kita dan para sahabat. Kita hanya mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sifat-sifatnya. Kita hanya mengetahui sifat Rasulullah daripada sirah-sirahnya. Berbeza dengan para sahabat yang langsung berjumpa dan langsung duduk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama Rasul. Karena itu semakin banyak kita mengetahui tentang Rasul, semakin tinggi cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok bahwasanya mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana setiap nabi pasti ada mukjizat. Kita di dalam sekolah-sekolah rendah, kita di dalam pondok-pondok selalu diajarkan bahwasanya mukjizat Rasul adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang maknanya mukjizat adalah tanda kebenaran bahwasanya itu adalah Nabi. Kita tengok pada zaman ini banyak sekali orang yang mengaku Nabi. Kalau ada orang mengaku Nabi, tanya saja, mukjizatmu apa? Nabi Musa boleh membelah lautan. Nabi Musa boleh merubah tongkat menjadi ular. Apa mukjizatmu? Di kampung saya di Gombak sana di KL, ada sungai cincin. Kalau kamu boleh membelah sungai cincin, saya beriman kepadamu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi Al-Quran dengan level balaghah, lughah yang jauh di atas manusia biasa. Akan tetapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam banyak sekali kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya hakikat daripada tanda kenabian Rasul yang paling jelas bukan Al-Quran, tapi sirahnya. Sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan bahwasanya orang ini mula daripada sebelum lahir bukan orang biasa. Keluarganya bukan orang biasa. Masa kecilnya bukan orang biasa. Masa remajanya bukan orang biasa. Ketika sudah menikah pun bukan orang biasa. Istri-istrinya bukan orang biasa. Kalau kita tengok kawan-kawan kita semuanya orang biasa. Ketika kita bandingkan bagaimana sirah kawan kita, sirah kita sendiri dengan sirah Rasul berbeza, sangat jauh, menandakan memang ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau itu masih remaja, ketika berjalan kemana-mana diikuti oleh awan, agar tidak panas, agar tidak terkena langsung sengatan matahari. Sebelum beliau diutus, para nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberi tugas. Aku angkat kamu menjadi nabi wahai Musa. Aku angkat kamu sebagai nabi wahai Ibrahim. Selain untuk menyebarkan agamaku, kamu mesti mengkhabarkan bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada nabi namanya Muhammad. Kalau beliau datang, katakan aku akan pencen menjadi nabi, aku akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara tugasnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengkhabarkan dan menaikkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita sebagai seorang yang hidup setelah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita tetap mengangkat dan terus mengangkat nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semakin kita mengetahui siapa itu Rasul dengan membaca sirahnya, dari mulai sirah yang besar seperti Ibn Ishaq,
seperti Ibn Hisham, sampai sirah-sirah yang mukhtasar, sirah-sirah yang ringkas yang kita baca di maulid sehari-hari, mulai daripada maulid Diyaul Lami sampai maulid Simtud Durar, maulid Ad-Daibai, semuanya mengajarkan tentang siapa itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita tahu siapa itu Rasul, semakin besar cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mungkin kita akan sedikit bisa memahami apa yang dirasakan oleh para sahabat. Kita akan sedikit bisa memahami apa yang dirasakan oleh Thauban. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rasa cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rasa cinta kita sama seperti rasa cinta para sahabat. Semoga dengan rasa cinta ini kita dikumpulkan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita datang ke majlis ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pewarisnya, Tuku Paloh dan Tuku Tuan Besar. Semoga kita dibangkitkan bersama para ulama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa hadza minni, dan saya minta maaf atas qillatul adab berbicara di depan para masyayikh dan para habaib di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.